Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Angelina Uselaton. Saya mahasiswi program studi biologi Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai interaksi antara komponen-komponen dalam lingkungan, terlebih khususnya itu siklus nitrogen. Saya akan menampilkan gambar dari siklus nitrogen. Baik, saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Sebelum kita melihat bagaimana siklus nitrogen di lingkungan, kita kenal dulu pengertian dari siklus nitrogen itu sendiri. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi atau perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai bentuk kimiawi yang lain. Transformasi atau perubahan ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Di ekologi atau lingkungan itu ternyata siklus nitrogen itu sangat dibutuhkan karena nitrogen ini mempengaruhi tingkat proses ekosistem kunci yang di dalamnya itu termasuk produksi primer dan dekomposisi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam proses dari siklus nitrogen. Dalam siklus nitrogen dikenal beberapa proses. Yang pertama itu fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen ini dikenal juga dengan pengikatan nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses alam, biologis atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia atau NH3. Mikroorganisme yang memfiksasi atau mengikat nitrogen ini disebut dengan diazotrof. Mikroorganisme ini memiliki enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen. Proses yang kedua itu dinamakan proses asimilasi. Ya, lihat di gambar. Tanaman mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar, baik dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Kalau hewan memperoleh nitrogen itu sedangkan hewan itu memperoleh nitrogen dari tanaman yang mereka makan. Baik, tanaman dapat menyerap ion nitrat atau amonium dari dalam tanah melalui rambut akarnya. Jadi di situ fungsi dari rambut akar itu untuk menyerap ion nitrat. Baik, setelah diserap, ion nitrat atau amonium ini akan direduksi menjadi ion nitrit dan kemudian ion amonium untuk dimasukkan ke dalam asam amino, asam nukleat, dan klorofil yang nanti digunakan oleh tanaman. Proses yang ketiga itu amonifikasi. Amonifikasi atau disebut dengan proses pembentukan ya. Baik, perhatikan di gambar, jika tumbuhan atau hewan mati, nitrogen organik diubah menjadi amonium atau NH4 oleh bakteri atau jamur. Ini dalam bentuk aerob atau anaerob juga bisa. Oke, proses pembentukan amonium oleh bakteri yang hidup di dalam tanah ini, selain dari hasil fiksasi nitrogen, amonium juga dapat terbentuk dari dekomposisi atau penguraian organisme yang sudah mati, baik tumbuhan ataupun hewan oleh bakteri. Selain dekomposisi sampah organik, amonifikasi juga dapat terjadi melalui aktivitas bakteri yang merubah senyawa nitrat menjadi amonium. Ya, seperti di gambar. Yang berikut itu proses nitrifikasi. Nitrifikasi atau perubahan konversi amonium menjadi nitrat dilakukan terutama oleh bakteri yang hidup dalam tanah dan bakteri nitrifikasi lainnya. Tahapan utama dari nitrifikasi ini, bakteri nitrifikasi seperti spesies dari Nitrosomonas mengoksidasi amonium atau NH4+ dan mengubah amonia menjadi nitrit atau NO2-. Spesies bakteri lain seperti Nitrobacter bertanggung jawab untuk oksidasi nitrit menjadi nitrat atau NO3-. Proses konversi nitrit menjadi nitrat sangat penting. Kenapa? Karena nitrit merupakan racun bagi kehidupan tanaman.
Itulah alasan mengapa nitrit harus diubah menjadi nitrat. Kalau tidak, berarti tanaman bisa keracunan. Yang terakhir itu proses denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen. Jadi mereduksi kembali nitrat ini menjadi gas nitrogen untuk menyelesaikan siklus dari nitrogen itu sendiri. Proses ini dilakukan oleh spesies bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Baik, spesies bakteri ini menggunakan nitrat sebagai akseptor elektron di tempat oksigen selama respirasi. Baik, demikian penjelasan mengenai